Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Darmawan dengan NIM 33341600029. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Muryani atas sebagai pembimbing satu kami, dan juga kepada Pak Suryana sebagai pembimbing dua kami. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengaruh Penambahan Persen Berat Unsur Zat Aditif (SIC) pada proses pembuatan aluminium foam menggunakan dolomit sebagai foaming agent dengan metode direct foaming. Selanjutnya, ada outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, dan keempat daftar pustaka. Pendahuluan latar belakang. Aluminium foam merupakan hasil rekayasa material yang sangat menjanjikan untuk prospek yang akan datang, dikarenakan aluminium foam memiliki bobot yang sangat ringan, yaitu sekitar 1/5 berat aluminium padat, dan memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi, mempunyai kemampuan menyerap energi yang tinggi juga dari berbagai arah pembebanan. Kemudian dari semua rute atau cara memproduksi metal foam atau aluminium foam, permasalahan utamanya di sini adalah mencari rute pembuatan menggunakan biaya seminimal mungkin, namun memiliki karakteristik yang baik. Dari berbagai jenis rute, proses direct foaming dinilai menjanjikan efisiensi biaya produksi dalam skala yang besar. Kemudian rumusan masalah. Nah, aluminium foam ini banyak digunakan pada dunia industri, terutama dikarenakan memiliki bobot yang ringan, tetapi memiliki kekuatan yang tinggi dan kekakuan yang tinggi, dan memiliki penyerapan energi yang baik. Namun, pada proses pembuatan aluminium yang komersil masih menggunakan foaming agent berupa TiH2, di mana harga TiH2 itu mahal. Maka dari itu kami ingin mencari alternatif atau pengganti dari TiH2 dengan harga yang lebih murah dari TiH2. Maka dari itu kami melakukan penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yang pertama adalah mengetahui pengaruh komposisi foaming agent pada aluminium foam. Yang kedua, mengetahui pengaruh komposisi zat aditif atau thickening agent pada aluminium foam. Dan yang ketiga, mengetahui morfologi, densitas, porositas, dan kuat tekan aluminium. Kemudian ada hipotesa. Jadi, menurut kami, semakin banyak persen berat foaming agent dan juga persen berat zat aditif, maka viskositas atau kekentalan lelehan aluminium akan semakin kental. Itu dapat menyebabkan gelembung yang akan naik itu akan terhambat. Jadi nantinya menyebabkan porositas atau gelembung-gelembung itu tertahan di dalam, dan akhirnya densitasnya semakin ringan. Jadi gunanya foaming agent ini adalah pembentuk gelembung. Nah, si zat aditif gunanya itu untuk
menambahkan kekentalan atau viskositas. Jadi pas aluminium foam itu didinginkan dan terjadi penggelembungan atau pembusaan, dia akan lama naiknya. Kemudian lanjut ke tinjauan pustaka, yaitu pertama aluminium. Aluminium adalah unsur ketiga paling umum setelah oksigen dan silikon. Dan selama 50 tahun terakhir ini aluminium telah menjadi unsur logam kedua setelah besi dalam penggunaan di bidang industri. Nah, aluminium ini memiliki simbol Al, nomor atom 13, kemudian berat atom 27, kemudian densitas 2,70 gram per cm kubik. Kemudian modulus elastisitas 69 kN per milimeter kuadrat. Kemudian ekspansi termal sebesar 23,5 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan titik leleh aluminium adalah sebesar 660 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya tentang aluminium A356. Nah, paduan aluminium A356 ini memiliki sifat mampu tuang yang baik serta memiliki sifat kekuatan yang tinggi. Hal ini dapat sangat berdampak bagus dalam proses pembuatan aluminium foam dikarenakan sifat tersebut. Dan salah satu kelebihan paduan aluminium A356 dibandingkan paduan lainnya adalah paduan ini memiliki bobot yang ringan. Dapat dilihat unsur yang terdapat pada aluminium itu ada Si, Fe, Mg, Ti, Sr, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr, Al. Nah, paduan aluminium A356 ini yang kita gunakan untuk proses pembuatan aluminium foam. Kemudian lanjut ke bagian metallic foam. Apa sih itu metallic foam? Metallic foam adalah jenis materi baru, foam dan bahan lain yang sangat kuat dengan struktur yang diketahui memiliki banyak kombinasi sifat fisik seperti dan mekanik yang menarik seperti kekakuan yang tinggi, kemudian density spesifik sangat rendah berat spesifiknya, kemudian konduktivitas termalnya tinggi di antara seluler buatan manusia yang lain. Nah, saat ini polimer foam adalah yang paling penting dengan aplikasi luas di hampir semua sektor teknologi. Kemudian lanjut ke aplikasi metal foam. Apa aja sih aplikasinya? Yang pertama itu struktur ringan. Jadi busa logam memiliki rasio kekakuan terhadap berat yang baik saat dimuat dalam pelengkungan. Nah, contoh dari ini bisa aplikasikan kepada shipping container. Nah, kemudian ada sandwich cores. Nah, busa logam memiliki kerabatan rendah dengan kekuatan geser dan patah yang baik. Nah, sandwich core ini untuk apa? Sandwich core ini untuk panel misalkan. Kemudian pintu juga bisa. Kemudian ada mechanical damping. Nah, kapasitas redaman busa logam lebih besar dari logam padat hingga faktor 10. Kemudian ada acoustic absorption. Busa logam memiliki kapasitas penyerap suara. Jadi, aplikasi dari acoustic absorption ini bisa digunakan untuk peredam jalan tol gitu. Yang pernah saya baca, negara yang sudah menerapkan adalah Jepang. Dia menaruh aluminium foam di rel kereta Shinkansen agar tidak terlalu berisik. Kemudian artificial wood.
yaitu busa logam memiliki beberapa karakteristik seperti kayu. Kemudian lanjut ke keluarga aluminium foam. Di sini ada 3 keluarga aluminium foam, yaitu CIMAT atau Medcom, kemudian Alporas, dan Alulite. Nah, tipikal produk Medcom ini berbentuk panel berukuran 16 kali 1 kali 0,2 meter kubik. Kemudian kalau Alporas berbentuk blok dengan ukuran 2 kali 0,6 kali 0,5 meter kubik. Dan kemudian tipe Alulite itu berbentuk blok berukuran 21 kali 0,5 kali 0,2 meter kubik. Nah, densitasnya untuk CIMAT itu 0,069 sampai 0,054. Kemudian untuk Alporas 0,16 sampai 0,24. Untuk Alulite 0,3 sampai 0,7. Kemudian diameter pori dalam bentuk milimeter tipe CIMAT itu 3 sampai 25 mm. Tipe Alporas 2 sampai 10 mm. Kemudian tipe Alulite 2 sampai 10 juga, 2 sampai 10 mm. Kemudian untuk ketebalan dinding mikrometer, tipe CIMAT itu tebalnya 50 sampai 85. Kemudian tipe Alporas tidak diketahui. Kemudian tipe Alulite itu 50 sampai 100 mm. Kemudian lanjut ke proses produksi metal foam. Nah, di sini ada beberapa rute. Ada metal vapor, ada liquid metal, ada powder metal, dan ada metal ions. Nah, di sini kita menggunakan rute liquid metal dengan metode direct foaming, di mana kita leburkan aluminium, kemudian ditunggu sampai leleh, kemudian sambil diaduk, kemudian ditambahkan zat additif, dan ditambahkan foaming agent. Dan kemudian setelah panas dengan suhu 750 derajat, kemudian didinginkan selama sampai dengan suhu 700 derajat. Dan itu proses penahanan pada suhu 700 derajat itu merupakan proses pembentukan gelembung. Lanjut ke metode penelitian. Pertama, disiapkan paduan Al A356 dan dolomit dan zat aditif yaitu SiC. Kemudian divariasikan SiC-nya atau zat aditifnya. Kemudian baru divariasikan foaming agent-nya. Nah, selanjutnya dilakukan proses pengecoran pada suhu 750 derajat. Dilakukan di crucible, kemudian sambil dilakukan pengadukan menggunakan stirring pada kecepatan 600 rpm. Kemudian dilanjutkan dengan proses penahanan leburan di dalam crucible hingga suhu 700 derajat Celcius. Kemudian didinginkan di udara terbuka. Kemudian setelah jadi, dilakukan pengujian uji struktur mikro atau SEM, uji densitas, porositas, morfologi foam, dan uji tekan. Kemudian data pengamatan dianalisa dan dibahas, kemudian beserta literaturnya, dan terakhir kesimpulan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu crucible, mesin uji tekan, optical microscope, SEM, thermocouple, stirrer, timbangan digital. Dan bahan yang kami gunakan adalah paduan aluminium A356, foaming agent dolomit, dan zat aditif SiC. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.